Terkait ekspresi kaum muda di era pandemi, kita pengen dulu membahas tentang ekspresi itu sendiri. Ekspresi itu kalau di Kamus Bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah pengungkapan. Pengungkapan atau proses pernyataan yang ini khususnya untuk anak muda sekarang, terutama di era pandemi ini, seperti apa mereka. Alhamdulillah Mas, saya Januari kemarin keliling ke Indonesia Timur, kemudian Februari kemarin ke Sumatera Barat, dan mestinya saat ini saya ke Masjidil Aqsa, tapi karena oleh satu sebab belum bisa berangkat. Tapi intinya apa? Saya ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa, yang mereka mengekspresikan dirinya dalam hal-hal yang sangat luar biasa pula. Dulu saya sempat memang menyindir anak-anak muda yang saya kenal saat itu, banyak sekali yang mereka pakai 3Y atau mereka itu ekspresinya 3Y. Mohon maaf ini bahasa Jawa tapi nanti saya terjemahkan. Ya yang pertama anak muda itu biasanya ya-yaan. Ya-yaan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Suka ngebut, suka ngegas, suka pacaran kelewat batas, pokoknya ya-yaan. Kurang kontrol gitu ya. Yang kedua banyak juga yang dulu ini seringkali apa? Ya itu sok-sokan ya, sok keren ya, sok cakep ya, sok pinter padahal ya belum tentu ya. Ini kayaknya ada yang merasa di belakang sana ya. Iya, kayaknya yang ada di sini merasa ya Ustaz ya. Ya yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah ya gitu deh gitu ya. Kelihatannya bisa diandalkan, ternyata nggak bisa diandalkan. Lah ini kan sedih saat itu saya. Maka pemuda-pemuda yang saya kenal saat itu saya kumpulkan, saya ajak untuk bagaimana mengekspresikan sebagai anak muda ini harus betul-betul jangan mengecewakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Maka saat itu di antara anak muda yang saya kenal saat itu saya ajak, ada yang kemudian mereka punya ide bikin gerakan namanya Love Masjid. Sampai detik ini di berbagai kota ada gerakan Love Masjid. Itu mulai dari rumah saya saat itu. Mereka kemudian bergerak setiap hari membersihkan masjid. Dan kalau mereka ditanya, apa pekerjaan utamamu? Saya tukang bersih-bersih masjid. Pekerjaan sampingan ada yang dokter, ada yang dosen, ada yang manajer. Masya Allah luar biasa. Jadi mereka begitu bangga bersih-bersih masjid. Kemudian ada lagi anak muda yang saya temu, mereka mengekspresikan dirinya dengan apa? Gerakannya namanya, nanti silakan bisa di searching. Gerakan Sedekah Sehat, ini dari Jogja. Masya Allah, saya jadi pembina gerakan ini juga isinya anak muda, mereka isinya ada yang pakar terapi bekam, terapi ruqyah, pijat refleksi, gurah mata segala macam mereka kumpul, kemudian setiap pekan kita bergerak ke berbagai kota dan sudah keliling se-Indonesia sampai detik ini. Anak-anak muda mereka bergembira menolong orang lain yang tidak sehat agar mereka sehat atas izin Allah. Ini sekedar contoh saja, intinya awalnya saya sedih melihat banyak anak muda sekarang semangat lagi. Apalagi sekarang ini Masya Allah anak-anak muda, mohon maaf ya, kesadaran untuk mereka berhijrah ini luar biasa. Saya termasuk yang ikut mengawal beberapa artis yang hijrah dan juga anak-anak muda yang mereka hijrah. Bahkan silahkan nanti cek di medsos saya, salah satunya @restu_sugiarto Instagram ya. Itu banyak yang hijrah dari dulunya mereka pacaran model KNPI, mohon maaf cuma plesetan ya. Pacarannya modelnya K, kissing, N, necking, P, petting, kemudian intercrossing, sampai akhirnya banyak yang mereka mohon maaf belum nikah sudah dapat titel MBA, Married by Accident, nikah karena kecelakaan. Kalau bahasa Jepangnya LKMD, lamaran kari meteng dhisik. Nah ini dulu pernah terjadi seperti itu, tapi sekarang pada hijrah, Masya Allah. Bahkan ada seorang putri, saya tidak bilang akhwat, Ustadz saya kotor sekali Ustadz. Ya mandilah mbak kalau kotor, maksudnya bukan itu Ustadz. Saya sudah pacaran 7 kali dan dengan 7 orang itu saya
melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya sudah rusak Ustadz. Saya bilang, Mbak, kamu masih muda, jangan putus asa. Surat Yusuf ayat 87. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan pernah putus asa atas pertolongan Allah, atas kasih sayang Allah. Sungguh tidak ada kaum yang suka putus asa kecuali orang-orang kafir. Terus saya gimana Ustaz? Taubat, taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ustaz, apa kalau saya tobat kemudian saya diampuni oleh Allah? Insya Allah taubat itu pasti diampuni oleh Allah selama 3. Saya bilang begitu. Yang pertama, selama Mbak belum syakaratul maut. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah pasti akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum syakaratul maut. Yang kedua, taubat pasti diterima selama matahari belum terbit dari barat. Yang ketiga, taubat pasti akan diterima, apalagi anak muda yang taubat. Ketika dia taubat tidak ditunda-tunda. Maka Nabi bersabda, halakal musawwifun, celakalah orang yang suka menunda-nunda taubat. Maka Masya Allah, ini hal-hal yang menggembirakan. Banyak anak muda yang hijrah kemudian mengekspresikan diri dengan semangat berdakwah, semangat bersedekah, semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Maka insya Allah enggak dalam waktu lama insya Allah Mas, kebangkitan Islam akan bangkit insya Allah, akan terwujud.